yang tinggal di Jakarta, khususnya di Sunter, kalian sadar gak sih di tengah-tengah Danau Sunter itu ada pulau loh. Ini pulau apa ya? Jadi kalau kita perhatiin, memang di tengah-tengah Danau Sunter itu ada sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulo. Pulau ini terbentuk bersamaan dengan pembuatan Danau Sunter pada tahun 1977. Yang membuat pulau ini menjadi misterius adalah ketika dulunya itu ingin diratakan dengan air, tapi tidak pernah bisa. Eskavator yang mau meratakan pulau ini malah terbalik, dan orang-orang yang berusaha mau meratakannya juga malah jatuh sakit dan diganggu dengan hal-hal yang berbau mistis. Menurut orang-orang yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib, mereka melihat ada sesosok makhluk gaib di pulau itu yang wujudnya ini setengah ular dan setengah wanita cantik. Karena memang sudah terkenal angker, nggak sedikit orang yang pergi ke pulau itu untuk meditasi dan memberikan persembahan-persembahan agar tujuan-tujuan tertentunya tercapai. Nah, lanjut ke part 2 ya, soalnya masih banyak banget cerita mistis di balik pulau di tengah Danau Sunter. Pulau di tengah Danau Sunter yang terkenal misterius part 2. Pada awalnya memang pulau ini digunakan sebagai lokasi menara lintas pesawat yang sudah tidak digunakan lagi, tapi hal ini membuat pulau ini semakin misterius. Dipercayai pulau ini adalah istana gaib tempat arwah si manis jembatan Ancol berada sekarang. Karena beberapa orang yang kesurupan di pulau-pulau ini akan mengatakan dirinya adalah sosok si manis jembatan Ancol. Selain itu ada juga kejadian-kejadian aneh di mana para pemancing yang tenggelam di dekat pulau-pulau ini akan menghilang sehari dulu. Kemudian seperti diinapkan satu hari, esok harinya tempat pemancing itu tenggelam akan ditemukan jasadnya tepat di sana, tidak berubah sama sekali. Ditambah lagi banyak juga kecelakaan yang terjadi di dekat Danau Sunter, dan Danau Sunter pernah menjadi lokasi pembuangan salah satu kasus kejahatan. Gimana? Ada yang berani gak uji nyali di tengah pulau yang ada di Danau Sunter itu? Kalau berani coba tulis di komen ya. Kalian yang ngeliat kedua anak ini mukanya ganteng banget ya. Umurnya juga masih muda banget kok. Satu umur 12 tahun, satunya umur 13 tahun. Tapi sayangnya, kedua saudara ini ditangkap oleh polisi karena telah menghabisi nyawa ayah kandungnya. Alex dan Derek King ditahan oleh polisi pada tahun 2001 karena telah menghabisi nyawa ayahnya dengan sangat sadis sekali. Dikabarkan memang mereka ini tidak suka dengan ayah kandung mereka, sehingga mereka memukul ayah kandungnya ini menggunakan tongkat baseball hingga pingsan. Tapi setelah dicek lagi, rupanya ayahnya ini sudah meninggal, sehingga mereka memutuskan untuk menyalakan api di dalam rumahnya sehingga menghilangkan jejak yang mereka lakukan. Di persidangan mereka dihukum masing-masing selama 7 dan 8 tahun hukuman penjara. Dan akhirnya setelah tahun 2008 dan 2009 mereka bebas, mereka mengatakan kepada publik mereka itu sangat menyesal telah melakukan hal itu dan merasa bersalah kepada ayahnya yang sudah meninggal. Ini mereka sudah dewasa dan mereka berharap bisa kembali hidup normal lagi. Cerita iblis pemimpin dunia kegelapan, Sang Lucifer. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Lucifer adalah malaikat Tuhan yang paling tinggi yang diberikan kuasa atas bumi. Pada awalnya seperti itu. Arti nama Lucifer sendiri dalam bahasa Yunani adalah pembawa cahaya atau bintang fajar. Lucifer pada awalnya adalah pemimpin puji-pujian di surga, tapi karena terlalu sombong dan serakah, dia ini ingin dipuji seperti Tuhan dan akhirnya memberontak. Karena perbuatannya ini, akhirnya Lucifer dilemparkan ke bumi oleh Tuhan dan menjadi pimpinan iblis. Karena sebelum dilemparkan ke bumi, rupanya Lucifer berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat di surga untuk memberontak. Dan Lucifer jugalah yang menggunakan ular untuk mempengaruhi manusia di Taman Eden sehingga jatuh ke dalam dosa. Dan uniknya, rupanya Lucifer itu pernah merasuki seorang anak yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini nih. Tapi sayangnya sampai wanita ini meninggal, Lucifer tidak pernah berhasil diusir dari wanita ini. Kalian pasti pernah denger dong kalau angka 4 dan angka 13 itu menakutkan atau angka sial kan? Dan gak jarang banget kalau di apartemen, di mall, pokoknya gedung-gedung gitu ngilangin angka 4 dan angka 13. Emang kenapa sih sama angka-angka ini? Nah, di sini gue bakal jelasin ke kalian ya. Yang pertama, angka 4 ini dalam bahasa Mandarin disebut dengan sebutan si atau bisa diartikan mati. Jadi banyak banget orang yang percaya kalau angka ini mengandung unsur-unsur kesialan atau bahkan bisa membawa kematian. Dan angka 4 juga dipercaya seperti simbol kursi terbalik, jadi tidak seimbang. Banyak orang yang mempunyai kedudukan menghindari angka ini agar tidak jatuh dari jabatannya. Sedangkan angka 13 datang dari kepercayaan barat, di mana mengartikan 13 Friday yang dihindari oleh orang barat. Dan uniknya memang kalau angka 1 dan 3 ini kalau dijumlahkan itu berjumlah 4. Nah, abis ini pasti ada yang nanya gimana kalau misalnya angka 2 tambah 2. Jadi memang faktanya di mana gedung-gedung yang menyatakan mempunyai 30 lantai biasanya cuma punya 25 lantai, soalnya menghilangkan angka 4, 13, 22, dan 24.
Kalian tau gak sih hantu Banaspati? Kalau nggak tahu nih gue jelasin ya. Oh iya, ada video penampakannya loh. Hantu Banaspati adalah hantu yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Hantu ini biasanya berwujud pusaran api atau lingkaran api yang melayang-layang. Hantu ini adalah rojat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang biasanya digunakan untuk proses penyantetan. Jadi biasanya orang yang dikirim santet ini akan merasakan sekujur tubuhnya ini terbakar. Kemudian ada juga orang yang muntah darah setelah dikirim Banaspati ini. Nah, Banaspati sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah Banaspati Geni, di mana Banaspati ini menggunakan rasa takut seseorang. Semakin orang itu takut, Banaspati ini semakin kuat. Nah, Banaspati yang kedua adalah Banaspati Tanah Liat. Ini adalah Banaspati yang suka memangsa dengan menghisap darah korbannya. Cara menghindari Banaspati ini, kalian harus berdiri di atas tanah tanpa menggunakan alas kaki. Nah, ini adalah video di mana ada penampakan hantu Banaspati. Ini dia lagi mencari korbannya, dia melayang-layang di atas rumah warga nih. Serem banget ya tuh. Jadi gue bakal ngejelasin mengenai jam setan menurut kepercayaan barat, di mana orang-orang tuh suka kebangun jam 3 dini hari yang diperkirakan adalah diganggu makhluk halus. Tapi sebelum gue ngejelasin, gue mau disclaimer dulu, tidak ada unsur-unsur sara dalam penjelasan ini ya. Jam 3 dini hari sering banget diartikan jam setan, di mana jam ini adalah jam untuk mengolok Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Hal ini berkaitan dengan wafatnya Tuhan Yesus pada pukul 3 siang hari. Jadi di mana jam ini dibalik sama seperti simbol salib yang terbalik untuk mengolok Tuhan Yesus juga. Selain itu, rupanya angka 3 juga merupakan angka yang dipercaya adalah olokan terhadap Tritunggal itu sendiri. Jadi jika benar-benar kita terbangun jam 3 dini hari dengan sentakan, dipercaya kita telah dikunjungi oleh iblis. Nah, sebenarnya kisah mengenai jam setan ini sendiri ada kisah nyatanya di mana terjadi di Amerika Serikat, di mana seorang pria ini menembak keluarganya karena kesurupan jam 3 dini hari. Untuk cerita lengkapnya udah gue upload di YouTube gue nih, di Willy Kun, silahkan dicek. Kalian ada gak sih yang suka kebangun jam 3 dini hari? Tahu gak sih itu merupakan jam setan atau yang disebut dengan witching hour? Jadi menurut beberapa kepercayaan, khususnya kepercayaan barat, jam 3 dini hari adalah jam witching hour, atau singkatnya itu jam dimana dunia gaib dan dunia manusia itu cuma perbedaannya tipis banget. Nah, karena hal ini kita akan lebih mudah banget untuk melihat makhluk-makhluk gaib atau setan di jam 3 dini hari. Dan dipercaya juga jam 3 dini hari adalah jam yang paling tepat banget kalau kalian mau menyeberang dari dunia manusia ke dunia gaib. Tapi sebaliknya juga, di jam 3 dini hari adalah jam yang paling mudah bagi makhluk halus untuk mengganggu manusia hingga membangunkannya. Dan biasanya orang yang merasakan ketindihan itu berada di sekitar jam 3 dini hari juga, karena itulah jam dimana para setan berkeliaran. Gimana? Masih ada yang suka kebangunan gak jam 3 dini hari? Oh ya, anyway, gue juga udah upload video baru di YouTube gue, di mana ada seorang pria yang kesurupan di witching hour ini. Silahkan dicek ya, linknya di profil gue. Kalian tahu gak sih, rumah di belakang gua ini adalah rumah yang paling berhantu dan paling seram di Amerika Serikat, yaitu rumah hantu Amityville. Rumah ini udah sering banget diangkat di film-film horor, tapi sebenarnya memang rumah ini menyimpan kisah nyata dari pemilik pertamanya. Dan kisahnya itu memang juga berhubungan dengan jam setan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1974, di mana seorang pria yang bernama Ronald DeFeo ini menembak seluruh anggota keluarganya tepat jam 3 dini hari. Dan anehnya, setelah kejadian itu, tepat jam 6.30 sore, Ronald pergi ke bar dekat rumahnya dan mengatakan ayah dan ibunya itu telah ditembak oleh seseorang. Dalam pemeriksaan kasus ini, polisi mencurigai kalau DeFeo lah pelakunya. Dan akhirnya setelah 2 hari, DeFeo ditangkap oleh polisi dan mengaku kalau dialah pelakunya. Dia mengatakan pada pukul 3 dini hari, dia seperti dikendalikan orang sehingga melakukan itu semua. Nah, buat cerita lengkap dari kasus ini udah gue upload di video YouTube gue ya. Linknya ada di profil gue, jadi silahkan dicek. Kisah horor mengenai rumah paling seram di Amerika Serikat oleh pemilik keduanya. Setelah pemilik pertama rumah hantu Amityville ini dihabisi oleh anak kandungnya sendiri sehingga satu keluarga ini meninggal, dan akhirnya rumah hantu ini dibeli oleh satu keluarga George Lutz yang kisahnya ini nggak kalah mengerikan. Di hari pertama rumah ini baru mau ditinggalin, ya seperti biasa rumah ini dilakukan pemberkatan. Tapi tidak disangka ketika mereka mau melakukan pemberkatan, mereka malah mendengar suara-suara yang sangat menyeramkan di dalam rumah itu. Kemudian pemuka agama yang mau memberkati rumah ini malah dipukul dengan tangan tak tampak. Keluarga George mengatakan mereka sering mencium aroma bau busuk dan melihat kasur anaknya ini melayang begitu saja. Dan yang paling mengerikan, George sendiri pernah melihat istrinya ini berubah menjadi wanita tua. Bahkan anaknya yang berumur 5 tahun juga mengatakan dia punya teman khayalan yang bernama Jody yang mempunyai mata merah menyala. Nah, untuk cerita lengkap keluarga George ini udah gue upload di YouTube gue ya, jadi silakan dicek, linknya ada di profil TikTok gue.
Ini gue mau ngebahas kisah mengenai rumah gurita di Bandung. Rumah gurita di Bandung dibangun pada tahun 1980 dan yang buat unik rumah ini memang dekorasi gurita di atas rumahnya ini nih. Selain itu banyak juga yang mengatakan kalau nomor rumah ini menyimbolkan penyembahan terhadap iblis yaitu berangka 666. Itu adalah simbol satanik. Menurut berita yang beredar, banyak banget orang yang percaya kalau rumah gurita ini adalah sekte setan. Untuk bergabung dalam sekte setan ini, para pengikutnya diharuskan memberikan darahnya kepada iblis dengan cara menusukkan jarinya ini dengan jarum hingga darahnya keluar. Kemudian syarat lainnya yang sangat mengerikan adalah harus memakan janin bayi dan berhubungan intim di depan jemaat lainnya. Dan kabar yang beredar juga, rumah gurita itu tidak memiliki pintu untuk masuk ke dalam rumah ini, tapi melewati jalan rahasia melalui rumah di sebelahnya. Karena banyaknya berita yang beredar di masyarakat ini, akhirnya pihak kepolisian melakukan investigasi ke dalam rumah gurita ini, tapi uniknya tidak ditemukan bukti-bukti yang dikatakan seperti itu. Nah, gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak sih peristiwa geger santet atau peristiwa ninja di Banyuwangi? Kalau kalian nggak tahu nih, gue ceritain buat kalian ya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1998 di mana orang-orang yang diduga memiliki ilmu gaib atau seorang dukun akan diincar dan dihabisi nyawanya di Banyuwangi. Kejadian ini terjadi 2 kali di mana kejadian yang pertama masih dianggap biasa saja. Sehingga bupati pada waktu itu yaitu Bupati pun menyarankan agar orang-orang yang mempunyai ilmu gaib atau seorang dukun mendaftarkan namanya untuk dilindungi. Tapi entah bagaimana list ini malah bocor dan list ini malah menjadi target untuk mengincar para dukun. Pada waktu itu rumah-rumah yang dianggap adalah rumah dukun diberikan tanda dan pada waktu itu korbannya sampai 114 orang. Dari kejadian ini banyak yang menceritakan pelakunya adalah orang yang menggunakan pakaian seperti ninja dan bisa bergerak meringankan tubuh dan tiba-tiba menghilang begitu saja dan membawa senjata celurit. Nah, untuk cerita lengkapnya udah gue upload di YouTube gue di Willy Kun, jadi silahkan dicek, linknya udah gue taruh di kolom komentar ya, silahkan dicek.